Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Back to my channel Kang Roy Official. Salam edukasi, salam sobat ternak buat para peternak semuanya. Kali ini Kang Roy akan berbagi informasi bagi teman-teman para peternak yang dimana mengalami indukan entok itu berhenti mengeram. Apa sih penyebabnya sehingga indukan entok tersebut itu berhenti mengeram, padahal sudah hampir beberapa hari telurnya itu menetas dan bahkan baru bertelur entoknya sudah tidak mau mengeram. Tonton sampai selesai agar teman-teman bisa mendapatkan ilmu dan informasi secara lengkap pastinya. Dan mari kita bahas, kita berbagi informasi dan berbagi pengalaman. Bagi teman-teman yang mengalami hal tersebut, itu mungkin akan membuat para peternak pusing. Dan hal tersebut juga pernah Kang Roy alami. Maka dari itu Kang Roy kali ini akan berbagi informasi tentang hal tersebut, di mana salah satu penyebab indukan entok berhenti mengeram yaitu karena petarangan entok itu terlalu panas, suhunya terlalu panas diakibatkan terkena sinar matahari. Contohnya seperti ini. Nah, kenapa kok Kang Roy beri penutup di depannya? Itu salah satunya yaitu agar petarangan entok Kang Roy itu tidak terlalu kena sinar matahari, karena untuk kandang Kang Roy sendiri itu menghadap ke barat. Nah, ini menghadap ke sinar matahari, jadi perlu diperhatikan untuk masalah penempatan petarangan entok kita agar aman dan pastinya tidak membuat indukan entok kita itu berhenti bertelur. Itu salah satu penyebab indukan entok kita itu berhenti mengeram, maksudnya bukan berhenti bertelur. Dan untuk poin yang kedua teman-teman, di mana penyebab indukan entok itu berhenti bertelur yaitu dikarenakan itu diganggu temannya. Hal tersebut itu sangat rumit jika kita tidak pernah menangani, karena di mana kandang entok itu bersama teman-temannya. Jadi contohnya itu satu sekat ada beberapa indukan. Jadi bagaimana cara mengatasi untuk hal tersebut ketika indukan entok kita itu diganggu oleh teman lainnya? Untuk hal tersebut teman-teman bisa menutup petarangan entok. Jadi teman-teman kasih penutup untuk petarangan entoknya. Ketika indukan entok keluar habis makan, teman-teman itu buka kembali indukan entok agar keluar dan makan bersama temannya. Dan ketika hal tersebut sudah teman-teman lakukan, ketika indukan entok masuk lagi, teman-teman tutup. Maksudnya itu tutup petarangannya. Setelah nanti sore hari, teman-teman waktu pemberian pakan bisa membuka lagi penutup petarangannya. Jadi hal tersebut bisa menjadi solusi ketika indukan entok lainnya itu mengganggu indukan entok yang lagi proses mengeram, teman-teman. Jadi untuk teman-teman perlu diingat ya untuk dua penyebab tersebut. Dan untuk hal tersebut itu juga sangat berpengaruh ya teman-teman untuk penutup petarangan ini. Semuanya Kang Roy kasih teman-teman. Nah, ini juga Kang Roy kasih seperti itu. Jadi itu salah satunya fungsi agar tidak terkena sinar matahari terlalu panas. Dan yang kedua, untuk indukan entok itu nyaman juga ketika proses mengeram, dan juga tidak diganggu oleh temannya. Tergantung ya teman-teman, tidak semua indukan entok itu mengganggu indukan yang mengeram, tapi juga ada karakter entok itu yang usil banget. Karakter entok yang usil mengganggu indukan lainnya yang lagi proses mengeram. Seperti kandang Kang Roy yang ini, penutupnya cuma sedikit ya, pakai kayu, masih bisa dilihat. Nah, jadi tidak semua indukan entok itu karakternya usil atau mengganggu teman lainnya yang sedang proses mengeram. Nah, kita lihat juga yang di sini juga Kang Roy kasih tutup. Nah, itu fungsinya ya teman-teman, salah satunya yaitu untuk terhindar dari gangguan dari entok lainnya sehingga membuat indukan entok kita itu nyaman ketika sedang proses mengeram. Dan yang kedua yaitu berhubung kandang Kang Roy itu menghadap ke barat agar tidak terkena sinar matahari. Dan untuk poin yang ketiga teman-teman yang menyebabkan indukan entok kita itu berhenti mengeram yaitu dimana telur yang diengerami entok tersebut yaitu kopior. Jadi telurnya itu sudah tidak jadi. Sudah berkali-kali Kang Roy itu bilang untuk masalah indukan entok itu instingnya itu tinggi sekali. Jadi ketika telurnya itu kopior, telurnya itu tidak ada DOE atau embrionya, indukan tersebut itu sudah tahu.
Jadi itu juga menjadi penyebab indukan entok itu sudah tidak melanjutkan pengeramannya, karena sudah tahu bahwa telur yang dihasilkan itu tidak akan menetas. Itu juga penyebab indukan entok itu berhenti dalam proses pengeraman. Dan untuk yang keempat teman-teman, dan untuk yang keempat yaitu karena petarangan entok kita itu terkena hujan. Nah, ini sangat perlu dihindari ya teman-teman. Jadi jangan sampai petarangan kita itu basah. Teman-teman harus menyiapkan atau memfasilitasi kandang entok kita itu petarangan yang nyaman, petarangan yang enak, dan pastinya jangan sampai basah. Jadi teman-teman harus memastikan bahwa petarangan entok teman-teman itu aman dan tidak terkena hujan khususnya. Lalu mungkin teman-teman ada yang bertanya, Bang, bagaimana ketika indukan entok yang proses mengeram seperti itu keluar mandi? Keluar mandi dan tanpa mengeringkan badannya atau bulunya, indukan tersebut itu langsung masuk ke petarangan. Otomatis kan petarangannya basah dan telurnya juga ikut basah karena indukan entok tersebut itu masuk dalam petarangan dalam kondisi basah. Teman-teman tidak meragukan lagi insting entok, jangan diragukan lagi insting entoknya. Kalau seperti itu sudah masuk naluri entok, karena entok tersebut itu tahu kondisi suhu dalam petarangan entok, dalam petarangannya itu terlalu panas. Jadi tidak usah diragukan lagi untuk ketika indukan entok tersebut itu keluar mandi dan langsung masuk ke pengeramannya dalam kondisi basah. Kalau hal tersebut itu sudah alami teman-teman, sudah alami naluri entok, mungkin bahwa dalam petarangan itu suhunya terlalu panas. Namun yang perlu teman-teman hindari yaitu jangan sampai petarangan entok kita itu basah diakibatkan karena hujan, terkena genangan air, dan lain sebagainya. Jadi seperti itu untuk masalah hal ini, poin yang keempat ini teman-teman. Dan untuk selanjutnya teman-teman, bagaimana penyebab indukan entok itu berhenti mengeram, yaitu yang kelima, diakibatkan karena indukan entok tersebut itu stres. Jadi sangat penting sekali teman-teman, Kang Roy mengingatkan bahwa pentingnya seperti itu. Penutup atau apa itu, ada bagian pelapis depan petarangan ada penutupnya agar indukan entok tersebut itu tidak diganggu hewan lainnya atau indukan lainnya, agar indukan tersebut itu tidak stres. Kalau kita buat petarangan seperti itu, otomatis kan indukannya nyaman juga teman-teman, tidak ada gangguan dan induknya itu tentram dalam proses pengeraman. Otomatis induknya tidak stres dan pasti untuk proses pengeramannya itu bisa maksimal dan bisa sempurna. Jadi itu perlu diperhatikan dalam proses pembuatan petarangan teman-teman. Teman-teman juga bisa cek di konten Kang Roy lainnya, dimana untuk alas petarangan yang bagus, ukuran petarangan seperti apa yang tepat dan akurat, teman-teman bisa cek cari sendiri di channel Kang Roy Official. Sudah Kang Roy pernah bahas dan pastinya semoga bisa bermanfaat. Dan untuk selanjutnya teman-teman, dimana penyebab indukan entok kita itu berhenti bertelur, yaitu dimana untuk telur yang dihasilkan indukan tersebut yaitu telur pakan. Jadi mungkin teman-teman itu ada juga yang bertanya, Kang, kenapa kok indukan Kang Roy itu bertelur 2 atau 3 itu tidak dilanjutkan bertelur aja tidak, apalagi indukan tersebut mengeram. Nah, jadi perlu diperhatikan teman-teman, indukan entok itu bisa bertelur diakibatkan karena pakan kita yang bernutrisi tinggi dan indukan tersebut tidak dibuahi oleh pejantan dan belum waktunya bertelur, indukan tersebut itu bisa bertelur. Kang Roy sudah mengalami sendiri untuk hal tersebut. Kang Roy kandang box indukan Kang Roy itu masuk kandang box, Kang Roy kasih pakan yang bernutrisi, berprotein, indukannya bertelur setiap hari. Jadi karena untuk entok sendiri itu hampir sama seperti bebek ya teman-teman. Jika kita memberikan pakan yang bernutrisi, pakan yang bagus, walaupun tidak dibuahi oleh pejantan, indukan tersebut itu bisa bertelur. Dan untuk telur tersebut itu biasanya untuk indukan tidak melakukan pengeraman. Jadi langsung digoreng saja ya teman-teman, atau bisa dikonsumsi.
Daripada nganggur atau dibuang, lebih baik kita masak, teman-teman. Ada beberapa poin tersebut di mana penyebab indukan entok bertelur dan tidak mau mengerami atau berhenti mengeram. Teman-teman harus melakukan proses pembuatan petarangan, proses agar indukan entok kita itu bisa mengeram secara lancar. Dan untuk poin selanjutnya, teman-teman, jadi banyak sekali poin di mana penyebab indukan entok kita itu berhenti mengerami. Dan selanjutnya yaitu dimana diakibatkan karena indukan entok tersebut itu kelaparan. Nah, ini juga faktor, teman-teman. Jadi juga faktor dimana untuk indukan entok itu biasanya keluar dari petarangan itu kan tidak setiap entok mempunyai karakter dimana setiap kali kita memberi pakan atau setiap 2 kali sehari kita memberi makan, indukan entok tersebut itu langsung keluar ikut makan. Jadi ada juga karakter entok itu yang proses mengeramnya dimana untuk setiap 2 hari sekali itu baru keluar dari tempat peterangannya. Hal tersebut juga sangat bagus sekali, teman-teman, karena bisa memaksimalkan proses pengeramannya. Namun perlu diingat bahwa ketika indukan entok itu juga kelaparan, indukan entok tersebut itu terlalu sering nanti menghabiskan waktu di luar pengeramannya, itu juga mengakibatkan indukan entok tersebut tidak meneruskan proses pengeramannya. Jadi kalau indukan entok tersebut itu tidak mau keluar makan, teman-teman sediakan saja. Jadi sediakan di tempat petarangannya agar hal tersebut tidak terjadi, dan pasti imbasnya nanti ketika proses pengeramannya itu tidak dilanjutkan. Jadi bikin pusing para peternak. Jadi teman-teman harus mengkontrol bagaimana kondisi indukan entok itu lagi proses mengeram seperti apa ya, teman-teman. Jadi itu sangat penting sekali dan perlu diperhatikan bagi para peternak semuanya. Lalu apa saja penyebabnya lagi ketika indukan entok kita itu berhenti mengerami? Dimana banyak sekali ya, teman-teman, faktor-faktor penyebab indukan entok kita itu berhenti mengerami, dan hal tersebut beberapa yang Kang Roy sampaikan semoga bisa memberikan informasi dan ilmu tambahan bagi teman-teman para peternak semuanya ketika mengalami indukan entok kita itu berhenti mengerami. Lalu bagaimana cara simpelnya atau solusinya ketika indukan entok kita itu tidak meneruskan pengeramannya dan kita tidak mempunyai mesin tetas? Dimana untuk mengatasi hal tersebut, teman-teman, teman-teman itu bisa melakukan sistem mesin pengeraman satu indukan seperti yang Kang Roy buat konten sebelum ini, teman-teman, dimana kita menggabungkan 2 indukan dalam satu pengeraman. Teman-teman bisa langsung cek saja konten sebelum Kang Roy buat ini, konten yang kemarin Kang Roy sudah membahasnya bagaimana cara yang tepat agar indukan entok kita itu bisa cepat panen juga buat kita, dan juga mengatasi permasalahan yang kita alami di mana indukan entok kita itu tidak melanjutkan pengeramannya. Itu dia ya, teman-teman, semoga bisa bermanfaat dan pastinya membantu para peternak semuanya dalam proses peternak entok sistem pembibitan. Terima kasih buat teman-teman yang baru menemukan channel Kang Roy. Silahkan tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan pastikan teman-teman sudah nyalakan loncengnya agar teman-teman bisa mendapatkan ilmu dan informasi secara lengkap pastinya. Terima kasih, salam edukasi, salam inspirasi buat para peternak semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.